arahato sammo sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammo sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammo sambuddhassa Punacabam bhikkhave bhikkhu imameva kayam yatha thita yatha vinayita dhatu sapecavakati. So we must to continue this Mahasiddhana Sutta. No? Today said this Dhatu Manasikara Baba. No? Ya, jadi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Mahasatipatthana Sutta ya. Hari ini masuk penjelasan tentang Dhatu Manasikara atau perenungan terhadap elemen. 今天是讲单念处经，这个是讲身方面的，身随念，身念处，听到吗？你们能听到吗？长全听到吗？ So in this sentence, no, Pichavakati. So you can find the verb. No? So Pichavakati is a verb. No? Pichavakati. This meaning is a reflex meaning. So Pichavakati is a which case? Vatamana. Present tense, singular. No? Third person. No, third person. And then you can find the subject. And then you can find the bhikkhu. No? So bhikkhu is a masculine gender, nominative case 长 singular. 全听到吗？听到霞多的声音，有啊。就尼斯的声音比较小。 Ya, jadi dimulai dengan punaca barang bikawe biku imawe kayang yata titang yata panihita datuso pacawekati. Nah, seperti biasa ya, kita harus mencari kata kerjanya terlebih dahulu. Kata kerjanya adalah pacawekati, artinya adalah merenungkan. Nah, di sini pacawekati kita harus ingat lagi bahwa ini adalah kata kerja dengan status waktu masa sekarang ya, atau dalam bahasa Palinya adalah watamana, dan juga dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Nah, jadi setelah mencari kata kerja, seperti biasa kita harus mencari kata dengan kata nominatifnya, yaitu di sini adalah biku. Jadi biku ini adalah sebagai subjeknya. 这里来讲第一句，从这个布ညာ扎巴拉姆比卡维比库，南无法盖扬亚塔提南亚塔巴尼比当，都说巴扎维肯定，在这里的话呢，就是巴扎维肯定，这个是现在舍的，第三人称。 So the bhikkhu reflex. No? The bhikkhu reflex. So bhikkhu pichavakati. No? So how they reflex? Dhatu so, and then you can find dhatu so. No? By the way, all the element like that. No? Dhatu so. So dhatu so is a, no? So you can see the dictionary. No? Dhatu so, they say this is an indeclinable word. No? Indeclinable word. No? As element. By way of the element, this meaning. No? So because they put the so, really the dhatu is a, dhatu ipsa is a feminine gender only, no? Can decline, no? Can decline the dhatu, no? No, dhatu, you etc. like that, no? But he add the dhatu so like that. And then it became the indeclinable word like that. Dhatu plus so like that. No? Because the so he became the indeclinable. No? Okay. So Yeah. what's the meaning? So. So, no? So is only the suffix only, no? Okay, suffix. So indeclinable meaning is that all 7 cases you can have the meaning, no? Here is a no instrumental meaning, no? By way of the element. Ya, jadi tadi kan sudah mengetahui kata kerjanya adalah pacawekati ya, dan juga subjeknya adalah biku. Nah, lalu bagaimana seorang biku itu merenungkan apa yang direnungkan? Jadi di sini kita bisa melihat kata yang selanjutnya adalah dhatu so.
Nah, datuso ini kalau kita cek di kamus, ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan ya. Jadi dia di semua kasus deklinasinya sama semua, tidak bisa berubah gitu. Nah, tapi sebenarnya saya mengatakan ini akar katanya adalah dhatu ya, dhatu. Nah, kalau dhatu atau elemen ini dia sebenarnya gendernya adalah gender feminin ya, tapi karena ditambahkan ujung kata so, maka dia menjadi indeclinable atau tidak bisa dideklinasikan. Jadi dia dalam kasus deklinasi manapun katanya tetap sama dhatu so. Tapi di sini kita bisa menentukan bahwa sebenarnya lebih cocok di sini sebagai kasus deklinasi instrumental, yaitu artinya adalah sebagai elemen atau jadi merenungkan sesuatu sebagai elemen. 在这里就是整句来讲，是有 that to so，它的意思这也是一种句格，就加上去本来加了以后就变成是 undeclinable，就是说不能变化的。 So bhikkhu reflect. At the time we need the object. What he reflects, no? What he reflect by way of element. At the time we can find the object is a imameva kaya like that. No, this is a male object. So imameva means the ima eva. Ima plus eva is called imameva. So you can see, you can find the dictionary like that. Imameva you can click at the time. Imam plus, no? Ima plus eva like that. No. No. Eva meaning is a, no, this very meaning. No. So ima is that this very. No. Kaya is a body. No. Kaya is a body. This very body, this meaning. No. Ya, jadi setelah kita mengetahui tadi kan kata kerjanya adalah pacawek hati, nominatifnya adalah bhikkhu, lalu dhatuso, dhatuso adalah sebagai elemen. Tapi apa yang direnungkan oleh seorang bhikkhu ini sebagai elemen? Jadi kita butuh objeknya. Objeknya apa? Di sini kita bisa mengetahui objeknya di sini adalah imam mewa kayang. Ini sebagai objek utamanya ya. Jadi imam mewa kayang. Imam mewa ini terdiri dari dua kata. Sebenarnya dia gabungan dari imang dan ewa. Imang ini artinya adalah ini, ewa bisa banyak artinya ya, bisa juga artinya adalah bahkan ataupun gitu ya. Jadi bisa diartikan sebagai ini pun. Imam ewa kayang jadi bahkan tubuh ini pun. 在这里讲的 imam eva 就是在这个身体上大亚，然后在这里是强调 imam 是这个，然后主题是 bhikkhu，然后就是 dhatu so，就是一种副歌。Okay, so Imameva kaya, so he reflects, no, to this very body, no. So at the time, another word, yatha tita yatha panida, no. So yatha tita yatha panida, the modified to this kaya, no. Yatha tita, no. Tita is a, no, tita place. Panihita is disposed, no. Yatha tita means that however it is placed, however it is disposed like that, no. This meaning that sometimes you are walking, sometimes you are standing, sometimes you are sitting, sometimes you are lying down. Any posture. Any posture you must reflect to this body, this meaning. So dictionary you can find that yatha tita is a, no, however it is standing, however just as it is a position like that. No. Yatha panihita is a, however it is positioned, however it is disposed, no. So yatha tita, yatha panihita is a very similar meaning, no. Okay. Ya, jadi tadi kan objek utamanya adalah imam mewa kayang ya. Jadi di tubuh ini pun ya, tubuh ini pun. Lalu di situ ada dua kata tambahan lagi yaitu yatha titang, yatha panihitang. Ya, dua-duanya ini juga deklinasinya akusatif ya, tapi dia sebagai penjelasan tambahan dari objek utamanya yaitu imam mewa kayang. Jadi apa keterangan dari imam mewa kayang ini yaitu yatha titang, yatha panihitang.
Yatha titang ini kalau kita cek di kamus artinya adalah bagaimanapun dia ditaruh atau bagaimanapun dia berdiri gitu ya. Lalu yang kedua adalah yatha panihitang. Ini juga artinya mirip-mirip yaitu bagaimanapun dia diposisikan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah tubuh ini bagaimanapun dia di postur apapun, di posisi apapun gitu ya. Kita merenungkan sebagai elemen. Jadi mau dalam posisi berdiri, duduk, berbaring atau posisi manapun, kita merenungkan tubuh ini sebagai elemen. 现在是讲最后那个两句，亚他提当跟亚他班尼希当，这两个就是差不多。实际上就是无论你是在什么姿势，不管你是行住坐卧，各种的姿势，你就要去思维，再会看第一个思维，Okay, so Punacha Prana is no, okay lah, moreover, bhikkhu is this advocatic case, bhikkhus, this meaning, no? Ya, lalu seperti di bab-bab sebelumnya, ini kan Datu Manasikara ini dimulai dengan Punaca Parang, bikawe biku ya. Punaca Parang seperti di bab-bab sebelumnya artinya adalah selanjutnya, lalu kemudian ya. Lalu bikawe ini adalah deklinasi vokatif, hanya sebagai panggilan para biku gitu. 这里是第一句呢，布那巴扎拉，事实上就是我们继续讲，就是另外讲，然后这比卡威是这里的主格，副格。So the bhikkhu reflects, no, to this body, no? So after that, Ati Masamekaye Patui Dadu Avadu Tejo Dadu Vayo Dadu Ti, no? Dadu Ti, Dadu Iti, no? Vayo Dadu Ti is Vayo Dadu Iti, no? So within the quotation is that, no, how this bhikkhu reflects, this reflecting manner like that, no? So he recite like that, Ati Masamekaye Patui Dadu Avo Dadu Tejo Dadu Vayo Dadu, no? He replied again like that. So without translating this quotation, said okay, no? So this bhikkhu reflect as Ati Imasamekaye Patui Dadu Avo Dadu Tejo Dadu Vayo Dadu. Ati Imasamekaye Patui Dadu Avo Dadu Tejo Dadu Vayo Dadu again like that. Ya, jadi bagaimana seorang bhikkhu itu merenungkan tubuh ini dalam posisi manapun sebagai elemen. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kalimat yang ada dalam tanda kutip itu ya. Jadi di dalam tanda kutip itu adalah ati masmingkaye patawi datu apo datu tejo datu wayo datu ti. Itu ditutup dengan ti. Ya, seperti sebelumnya bahwa ti ini adalah dari kata iti ya, artinya adalah demikian. Demikianlah si biku ini merenungkan bahwa ati imas mingkaya terdapat dalam tubuh ini ada elemen tanah, air, api, angin dan sebagainya. Jadi intinya di dalam tanda kutip ini adalah bagaimana cara si biku tersebut merenungkan di tubuh ini dalam postur manapun sebagai elemen. 要视为就是阿提伊曼斯命干业，就是这个身本身就是巴托利是地，这种水火风，就是地界，地水火风界罢了，就世界了。So previous session is Ati Imasamekaye, Kesa, Loma, Naka, Danta, Tejo, like that, no? No? Ati Imasamekaye like that, no? No. No. Ati Imasame Kaye Kesa Loma Mutta like that, no? Here is Ati Imasame Kaye Patui Avo Tejo Vayo. No, 4 only. No, here is a 4 only. Previous session is 32. Like that. This is all different. Okay. Ya, jadi sedikit berbeda dengan bab yang sebelumnya ya, bab yang Patikula Manasikara Pabang itu. Kalau di Datu Manasikara Pabang ini, seorang biku merenungkan tubuhnya itu hanya sebagai 4 elemen. Elemen api, air, tanah,
tanah, air, api, dan angin gitu ya, 4 elemen. Sementara kalau di bagian yang sebelumnya di Patikula Manasika Rapabang itu seorang biku merenungkan tubuhnya sebagai 32 bagian tubuh. Jadi dari rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit dan sebagainya gitu. Jadi sedikit berbeda. 在这里也是说是地水火风之外，另外就是说这个比丘在这里就是圣念处哈，圣学院伊曼斯命干业，就是So 有 Buddha time, 好法抓吃皮， so Buddha time they understand Pali, so they reply the Pali way, no? But some they can be replied according to Bahasa Indonesia also can, Chinese in English also can, in Chinese also can, no? And then I had to translate. Had to this sentence, quotation sentence. Ati imasme kaye, pathui dhatu, abo dhatu, tejo dhatu, vayo dhatu. At the time there's the word where? Ati. Ati is a word, no? Ati is a word, no? Imasme kaye, look at the case, no? 是命干业。 Look at the case like the Puri say like that, no? Puri say su. Puri say is a singular. Here kaye also singular, no? Like Puri saw kayo. Here is a Puri say kaye. Imasme also, no? Look at the case singular. Imasme, no? Imasme. Imasme from where? Ima sada, no? From no? This is This meaning, no? Pronoun. Nia pronoun. No, okay. Ya, jadi ini sebenarnya yang di dalam kutip ini yang ati imas mingkaye patawi datu, apo datu, tejo datu, wayu datu, ataupun yang sebelumnya yang kesa lomanaka dan tataco, ini ya kalau kita mengerti bahasa Pali lebih bagus kalau kita mengulangnya dalam bahasa Pali, karena di zaman Buddha semua orang mengerti bahasa Pali, jadi mereka tinggal mengulang aja kalimat ini gitu. Tapi kalau misalkan zaman sekarang kita tidak mengerti bahasa Pali, mungkin ya kita bisa mempelajari artinya saja. Misalkan orang yang tinggal di Indonesia ya mempelajari arti bahasa Indonesianya, orang yang tinggal di China yang mempelajari arti bahasa Mandarinnya gitu ya. Jadi terdapat dalam tubuh ini elemen tanah, air, api, angin gitu ya. Yang penting artinya kita mengerti. Nah, di sini kalau secara tata bahasa Palinya kita harus mencari lagi kata kerjanya dalam satu kalimat ini apa. Nah, di sini kata kerjanya adalah ati. Ati ini artinya adalah terdapat ya. Lalu di sini imas mingkaye ini adalah dua kata yang ditulis dalam deklinasi lokatif atau menunjukkan lokasi ya. Jadi imasming artinya adalah di sini, kaye adalah di tubuh. Jadi maksudnya imasming kaye ini adalah di tubuh ini gitu ya. Di tubuh ini. Jadi dua-duanya ini adalah lokatif tunggal. 所以在这里阿提伊曼斯命盖耶，阿提是有，伊曼斯命就是在这里，它是个在格或者主格，盖耶，它也是，我信盖耶 also is locative， Jaga. 在格， Jaga. 在格，在格但是身体里面，但是就是地界火，地水水界火界风界。 Okay, so at that time, Sajja is where? Pathui dhatu, nominative case. Sajja. Abo dhatu, nominative case, Sajja. Tejo dhatu also, nominative Sajja. Vayo dhatu also, nominative. Which gender? Pathui dhatu? Feminine gender, no? Feminine gender, no? Pathui dhatu, abo dhatu, tejo dhatu, vayo dhatu, no? No? In the declaration, they say like Yagu. They say like, eh? Eh? No Sala. Feminine. No Sala. U. The end is a U. The end is a U. Eh? Satu. Denu. Feminine. Denu, okay. Denu. Denu, okay. 词尾变化，因为是物，后面是物。 Ya, jadi
Tadi kan sudah ati imasmi kaye ya, Hmm. tapi kita belum menemukan kasus nominatifnya. Nah, di Hmm. sini nominatifnya atau subjeknya adalah Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu. Jadi empat ini adalah kasus deklinasi nominatif sebagai subjek dari kalimat ini ya. Nah, Hmm. gendernya apa? Gendernya adalah feminin ya, karena tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Datu adalah kata dengan gender feminin gitu ya. Ini dideklinasikan seperti grup Denu ya. Gender feminin yang berujungan huruf U. 在这里这个世界，他们都是nominative 主格，然后最后那个打兔，因为那个兔是物，所以就跟那个连路一样。刚才赛罗已经讲过了，他们的名词思维变化，就是跟连路是一样的，因为后面是物的字。OK， Ati is a singular or plural? Singular. Singular. Plural is what? 三点 Okay, plural is a Santi, third person. Second person what? 是 Asi and Atta. No, okay. This is special achata. This no normal one. No normal one. Yeah. Ati, Santi, singular and plural like that. No, there is and there are like that. No, Asi, Atta, Purisosi, no, Purisosi like that. No, Puriso, Asi like that. No, Asami, Ami, no, Niso Hamasami, Nita Mama, Niso Hamasami, no, Miso Atta like that. No, Asami is a Ahan like that. No. So these are very useful. This have to memorize now. This irregular stand and bar like that. So all irregular stand have to memorize because they are no normal stand. No normal stand cannot be made the rule. So directly they made like that. No formula. Only have to memorize. Ati Santi Asi Ata Asami Ami Asama Ama like that. Ya, jadi saya sudah menekankan ya di sini kata kerjanya tadi kan ati ya. Ati ini artinya adalah terdapat. Nah, tapi di sini kata kerjanya yang ini adalah dalam sudut pandang orang ketiga tunggal ya. Sementara kalau dalam sudut pandang orang ketiga jamak dia menjadi santi ya. Kalau dalam orang kedua tunggal dia menjadi asi. Kalau orang kedua jamak menjadi atha. Orang pertama tunggal menjadi asmi ataupun amhi. Ya, orang pertama jamak menjadi asma ataupun amha ya. Jadi ini adalah kata yang tidak reguler, tidak umum. Jadi dia tidak mengikuti formula yang biasanya gitu. Jadi ini harus dihafalkan karena ini kata yang sering muncul ya. Ati, santi, asi, atha, asmi, amhi, asma, amha ini kata yang sering muncul. Jadi sebisa mungkin harus dihafalkan. Kalau tadi saya sudah menjelaskan contoh yang asmi ataupun amhi itu seperti netang hamasmi, neso hamasmi itu. Jadi di dalam suta juga ada. Jadi ini sering Neso muncul. Jadi hamasmi. harus dihafalkan. Nah, ini ya iso hamasmi on niso na iso asmi. Nah, ami is like niseno wa niseno miti pajanare niseno ami. Nah, Ya, jadi tadi neso hamasmi itu adalah gabungan dari kata na, eso, dan hamasmi ya. Nah, eso dan hamasmi. Sementara kalau misalkan amhi itu nisinom hiti pajanati contohnya ya. Di dalam ada satu bagian parita itu nisinom hiti pajanati itu dari kata nisino dan amhi. Jadi ini gabungan dari nisino dan amhi. 他说这个是动词，这个大家一定要把它学会，要背，要记住，它是很特别的，所以比较少有的。比如说第三人称是阿弟、三弟，第二人称是阿西、阿他，第一人称是安希、阿斯密、安希、阿斯玛、安哈，这个是特别的，一定要把它背起来。So Okay, so I have to memorize on some of the irregular stand. Okay.
Okay, so 很多要比起来。 Ati is a singular, no? Patwi Dhatu also singular. So there is a, 但是 the meaning is that this Ati is a verb, Patwi Dhatu is a subject. At that time, there is a Patwi Dhatu in this body, in this body. There is a Abo Dhatu in this body. There is a Tejo Dhatu in this body. There is a Vaya Dhatu in this body. So four element only like that. No? Ya, jadi kan tadi sudah Hmm. diketahui ya kata kerjanya adalah ati ya. Ati Hmm. ini juga kita mengetahui tadi dia adalah kata kerja dalam sudut pandang orang ketiga tunggal ya. Jadi kita mengetahui bahwa di sini yang Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayu Datu juga pasti tunggal juga gitu ya. Jadi di sini Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayu Datu adalah sebagai subjeknya. Ati adalah kata kerjanya, Imas Mingkaye artinya adalah sebagai keterangan tempatnya. Jadi artinya adalah biku ini merenungkan ya terdapat di dalam tubuh ini elemen tanah, elemen air, elemen api dan elemen angin. Hanya ini saja, hanya 4 elemen ini saja. 那这是再重复刚才伊曼斯命阿提伊曼斯命在这里有有就是地界、火界、风界、地水火风界，就强调但是字是有这些身体里面只是这些的 地界、地界、地水界、火界、风界。Okay, this is what. 阿提伊曼斯命 So how to reflect? So first have to try to know the characteristic of Patwi Dhatu. No? So hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, light, this is Patwi Dhatu. Our Dhatu is a flowing cohesion. Our Dhatu. Tejo Dhatu is a heat and cold. Vaya Dhatu is a supporting and pushing. This is Vaya Dhatu. After seeing characteristic, have to reflect like that. No? Patwi Dhatu has a 6 characteristic. After seeing 6 characteristic, have to reflect. So there is a Patwi Dhatu in this body. Ya, jadi bagaimana cara merenungkan tubuh ini sebagai elemen tanah, air ataupun angin ya. Jadi ya kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing elemen. Seperti contohnya elemen tanah itu memiliki 6 karakteristik ya, yaitu berat, kasar, dan 应出中短发轻， In Chujong Hua. In Chujong Hua Chin. Okay. ada 6 ya, berat, kasar, ya, berat, lalu lunak, ringan, dan 软滑轻，轻 keras ya, keras dan lembut ya, berat, kasar, keras, lunak, ringan, lembut ya. Ini 6 elemen tanah ya, 6 karakteristik elemen tanah. Lalu elemen air ada dua karakteristik, yaitu adalah mengalir dan mengikat ya. Tejo elemen api itu ada dua karakteristik, yaitu karakteristik panas dan dingin. Lalu wayo dhatu elemen angin itu memiliki 2 karakteristik, yaitu karakteristik menopang dan mendorong. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing karakteristik dari masing-masing elemen, baru kita disebut bisa merenungkan tubuh ini sebagai 4 elemen. 除了知道这个地界，要知道地的特征是什么。那比如说地是应出中软滑轻，那水流动连接，火就冷跟热，然后风就是要推动与支持这些。除了要知道地水火风界之外，还要知道它们的特征，这才是究竟法。So only this characteristic is the ultimate reality, right? Ultimate reality. Only Patawi Apavaya Tejo is not ultimate reality. Yeah, this the name nama. So the name is a not ultimate reality, no? So I have to see the characteristic, no? Characteristic, individual characteristic, no? Ya, jadi sudah menjelaskan. Jadi sebenarnya nama dari elemen ini bukanlah paramata dhamma, bukanlah kebenaran yang hakiki ya. Tapi kalau kita
ingin mengetahui kebenaran yang hakiki, kita harus mengetahui karakteristik individual dari masing-masing elemen ini. Gitu. Recording in progress. So, Sayadaw, Patawi Apo Vayo Tengco is, can you say that it's still a concept? They are only concept, Just reciting the concept lah. concept. Without knowing, not just reciting, but we about Tejo, this is just concept. Okay. 不知道地水火风那只是个概念。 So without concept also so cannot practice. So Buddha only can teach like that. All Paramahansa Dhamma he made the name like that. Ya, jadi sudah mengatakan, jadi kalau kita hanya mengulang-ulang dalam pikiran misalkan Patawi, Apo, Tejo, Wayo, atau tanah, air, api, angin, tanpa mengetahui karakteristiknya, ini bukanlah Paramahansa Dhamma, ini masih hanya sebagai konsep atau panyati ya. Tapi kalau kita mengetahui karakteristik individualnya dari masing-masing elemen ini baru disebut sebagai Paramahansa Dhamma atau kebenaran yang hakiki. Jadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah cara Buddha mengajar. Jadi walaupun Buddha mengajarnya sebenarnya adalah Paramahansa, tapi Buddha tetap memberikan penjelasan atau nama sebagai konsepnya, panyatinya, agar orang tuh bisa mengerti dulu gitu, baru bisa melihat kebenaran secara hakiki. Such kind of the concept Penyati called the Vijamana Penyati. Really exists. Vijamana. Really exists. Really is it Penyati. Nah, tapi saya sudah mengatakan panyati atau konsep yang seperti ini, seperti Patawi, Apo, Tejo, Wayo ini disebut dalam bahasa Pali sebagai Wijamana. Jadi walaupun dia sebagai konsep, tapi sebenarnya dia ada kebenaran hakikinya di situ, ada paramathanya di situ. Wijamana what is English Sayadaw? Vijamana. Yeah. Really pleasant. Huh? Really pleasant. It's really pleasant. Pleasant. Really present. Yeah. But we are really pleasant. Really present. Wijamana. Vijamana. Vijamana Penyati. So 地水火风的是 According to Bidamala. 真实 According to Bidamala is called Vijamana Penyati. 在。 所以佛陀很有智慧，佛陀是概念法，它主要还要解释是究竟法，它的特证是究竟法。但地水火风本身是世俗谛的，是概念法。没有概念法，我们也学不了。 Vijamana. Without making the name, how to teach, how to learn, how to get the motto, no? So because the Penyati also important. Therefore, in the Abhidhamma, one is the Penyati Samuti Satya, no? Another is a Paramahansa Satya. Two kind of the truth, Penyati truth and ultimate truth. Yeah, Penyati. Ya, jadi saya sudah mengatakan Buddha menjelaskan Paramahansa ini dalam bentuk panyati terlebih dahulu, karena ya kalau tidak diberikan nama atau tidak dijelaskan konsepnya seperti apa, bagaimana orang bisa mengerti gitu. Jadi maka dari itu panyati atau konsep dan juga Paramahansa atau kebenaran hakiki itu dua-duanya sama-sama penting, sama-sama mendukung. Maka dari itu di dalam Abhidhamma dijelaskan dua jenis kebenaran ini, yaitu panyati dan Paramahansa ataupun samuti maupun Paramahansa. Artinya adalah kebenaran yang konvensional dan juga kebenaran yang hakiki. 这两个都很重要，一个圣与地，都是究竟的法，然后世俗谛也很重要，没有世俗谛你也解释不了，所以世俗谛概念法也是很重要，所以佛陀很有智慧，用马胜利的世俗谛就能解释清楚。 Vijamana Penyati. Yeah, Vijamana Penyati. Vijamana Penyati, how do they translate? Vijamana Penyati. The law of name which is clearly known by the Dhamma known by the Paramahansa. The Dhamma known by the Paramahansa. 这个Vijamana really exists. Avijamana is not really not exist. Avijamana. So Vijamana Penyati, Avijamana Penyati, Vijamanina, Avijamana Penyati, Avijamanina, Vijamana Penyati.
Vijamanena Vijamana Penyati, Avijamanena Avijamana Penyati. So there are 6 kind of Penyati, like cha is a 6. According to Abhidhammatala. Vijamana Rupa Vedana etc. That really is it, right? But we avoid Tejavaya. It's called Vijamana Penyati. No, sometimes Paramanda to Avijamana. No, like the like Bhumi, mountain. No, mountain is really not easy lah. No, really mountain. But sometimes we have to also have to say or mount there Sala mountain like that. But really no, there no mountain like that. Avijamana. This Avijamana. Because mountain they are not really not exist. No. But sometimes have to say mountain also. No. But to about the Java is really easy. Rupa, Vedana, Phasa, Vedana, Senya. This is really easy. No, this called Vijamana. No. Avijamanena, they mix together like that. Two what? Like that. Avijamanena, Vijamana, and then two what like that. No. Chalabinyo, Etisado, Chaku Vinyana, like that. They do what? One word is. No. Vijamana is like Rupa, Vedana, etc. There's a one word only. Avijamana also only one word only. Bhumi, now mountain, tree, like that. Forest, like that. But Avijamana and Avijamana is other than two words they combine like that. One is Avija, another is a Vija. Another is sometimes Vija, sometimes Avija. Sometimes two words are Avija. Sometimes two words are Vija, like that. So sometimes you can see the Chalabinya. No. Chalabinya is he explained there. No. Avijamanena, Vijamana Binyati. No. Number 3 what? Vijamanena, Avijamana. No. Vijamanena, Avijamana. No. Number 4 is Avijamanena, Vijamana. Number 5 is Vijamanena, Vijamana. Last one is Avijamanena, Avijamana. So last one Avijamana. No. Like Rajaputta, he example is a Rajaputta. Raja also no help. Both son also no help really. Both are sometimes we also can see the Rajaputta, the son or the king like that. But really Raja also not exist. Buddha also not exist. Avija, we also say that combined together with Rajaputta. No, the son or the king. Rajaputta means the son or the king. The king's son. King also not exist. Son also not exist. Like that. No? Chaku Vinyana. Boa exists. Chaku also exists. Chaku Pasada. Vinyana also consciousness exists. Iti Sado. Iti not exist. Sada is the exist. Sada is a Paramata Dhamma. Sada. No? Iti is a non Paramata Dhamma. No? Chalabinyo. No? Abinya. No? Abinya is a not exist. But cha is a exist. Listen. Like that. 6 and 7. 6. Chalabinyo. Abinyo. Chalabinyo is he say that Vijamanena Avijamana Binyati. Manena is instrumental. Instrumental. Ja. Vijamanena instrumental ke So there are 6 kind of the Pinyati in the world. We are using this 6 kind only. Daily we use this 6 kind only. Ya,
Jadi intinya tadi berhubungan dengan panyati atau konsep ya. Di dalam Abhidhamma dijelaskan ada 6 jenis panyati yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah yang wijamana panyati ya. Ini artinya adalah konsep yang sebenarnya ada, yang benaran ada. Tapi biasanya ini hanya satu kata. Contohnya misalkan adalah caku winyana misalkan gitu ya. Misalkan pokoknya nibbana misalkan. Nah, ini adalah wijamana panyati gitu. Jadi yang sebenarnya ada gitu. Lalu yang kedua adalah awijamana panyati. Ini adalah konsep yang sebenarnya tidak ada, misalkan raja atau putra, istri, anak, semua itu tidak ada, tapi hanya satu kata gitu ya. Lalu yang ketiga adalah awijamana panyati. Lalu yang keempat adalah wijamana panyati. Jadi ini artinya adalah gabungan dari dua kata. Yang satu kata adalah yang sebenarnya ada, yang satu kata yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi ini yang ketiga dan keempat. Yang kelima adalah wijamana panyati. Yang keenam adalah awijamana panyati. Ini adalah gabungan dua kata juga. Tapi kalau yang wijamana panyati ini adalah yang dua-duanya eksis sebenarnya. Walaupun konsep tapi dia memiliki paramatha juga. Contohnya adalah caku winyana. Di sini caku winyana ini terdiri dari dua kata, yaitu caku pasada dan winyana gitu ya. Jadi ini dua-duanya eksis. Lalu contoh dari yang awijamana panyati yang dua-duanya tidak eksis, ini adalah gabungan dari kata raja dan puto contohnya. Raja itu adalah raja, puto artinya adalah putra. Jadi raja itu sebenarnya tidak eksis, putra juga sebenarnya tidak eksis, hanya konsep saja. Jadi ini yang disebut sebagai awijamana panyati. Jadi total ada 6 jenis konsep yang selalu kita pakai di kehidupan sehari-hari, hanya ini saja. 以上是讲了6个，so can you Oh, sorry, here. Chala binyo meaning is the person. Person is not really easy, but chala binya is easy. Abinya is a paramatha, this abinya citta, right? But the person who has such kind of meaning. Chala binyo is the person. Chala binyo, the one who possesses 6 kind of sakipewa. Chala binyo. So chala binyo we say at that time, no, chala binyo is really not easy. But 6 kind of second power it has really exists. That's me. It is a door. It is a door. can exist. It is a door. So it is a not exist. Call it parameter. Masada is exist. Two are combined. One not exist, one exists. It is a door. Ya, tadi saya sudah Voice menjelaskan. of the woman. Yes. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi yang ada satu gabungan ya dari panyati itu adalah wijamanena awijamana panyati ya. Ini contohnya di dalam Abhidhamma Sanggaha ditulis sebagai calabinya. Calabinya ini terdiri dari dua kata, yaitu ca dan abinya. Jadi sebenarnya ini calabinya ini artinya 6 kemampuan batin ya. Tapi bisa juga sebagai orang yang memiliki 6 kekuatan batin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara artinya, orang yang memiliki 6 kekuatan batin ini sebenarnya tidak ada, karena tidak ada yang disebut makhluk kan gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat calabinya ini sebagai kesadaran abinya atau abinya cita, ini eksis karena dia sebagai winyana gitu ya. Ini jadi dia eksis. Jadi dia adalah wijamanena awijamana panyati. Lalu tadi yang itisado ini adalah contoh dari awijamanena wijamana panyati, yaitu yang satu kata adalah sebenarnya tidak eksis, yang satu kata sebenarnya adalah eksis. Contoh di sini adalah itisado. Iti artinya adalah perempuan. Perempuan ini kan sebenarnya tidak ada ya, karena tidak ada makhluk, tidak ada laki-laki gitu. Jadi ini tidak eksis, sementara sada atau sado ini artinya adalah suara. Suara ini termasuk dalam rupa ya, jadi dia termasuk sebagai memiliki eksistensi yang aslinya gitu. Jadi ini sebagai gabungan dari awijamanena wijamana panyati. 讲的6种东西
Actually, Vija Mana Panyati, and then Avija Mana, and then to Vaja Nena, Vaja Manena, and Avija Manena, and Avija Mana Panyati, and Chala Binya Hoti， 它的意思就是说，一个是瑜伽是真实的，班亚地，班亚地是一种概念的。Right side of Vijaya in here is the real one. Panyati is the concept. 所以真实的是还有就是概念的，另外一个是不真实的，不真实的概念。OK， 阿维加曼那班亚比，另外是阿维加内纳，阿维加马内纳 is instrumental, so using it as a unreal thing, and then Vija Mana Panyati is 真实的，一个是不真实的。Tamasari Sali. 然后是讲Tamasari Sali is a Avijamani, the Avijamana Panyati. Tamasari although not exist, Sali although not exist. Tamasari Sali. 所以这两个比如说放在一起， Tamasari Bhikkhu although like that. 生命地的观点 Tamasari Kapiya. 存在 Tamasari Kapiya. 存在。No exist. 从生命地的角度，以前是法受。Everything is nama rupa only, so they not exist. Tamasari Saddha at the time, okay. Saddha is really easy. Tamasari Saddha. Saddha 是声音。Tamasari Saddha. Tamasari Saddha. Tamasari Kala. Okay, Kala is really exist. Kala, the Kala. But Tamasari not exist like that. So Tamasari also Kapiya always impermanent. Tomorrow you are not also traveling again. Impermanent. Okay, so we go there, our four elements. Ati ima samekaye patwi dhatu, abo dhatu, tejo dhatu, vayo dhatu, di have to reply again. Nah, understand? Ya, jadi tadi menjelaskan itu intinya hanya untuk menekankan bahwa Patawi, Apo, Tejo, Wayo ini hanya sebagai elemen kalau kita tidak mengetahui karakteristiknya gitu ya. 讲这有四大世界分别观的，就是巴塔维是地界、水界、火界、风界，四大。So our human beings are very powerful. No, we can create many pinyati, no, and also we can make many languages also. So no need to. So using the language, we can communicate each other. Anymore, I cannot do like that. No, anymore. And also we can teach not only our experience. No, we also can learn a lot like that using the many languages. No, anymore they can be share their experience only. So like that, mother chicken can teach to her small chicken according to her experience only. They have no languages like that. No, they have no language. They have no the letter like that. So we have the writing letter and alphabet. So we can teach many things. So like that, and also can say, oh Ditima, you enter the zoo. No, and then Ditima understand. To enter the zoo, I need a computer or laptop or iPad. I have to need the internet also. Everything they understand, but animal cannot understand like that because they have know the languages like that.
But I know we don't compare with animal. We should compare with the Deva. Hmm? Deva is more higher than us. Deva more wisdom. Hmm. Right? I don't know. Don't compare with the animal. Dewa, no, not so many languages and Dewa. Our human have many languages. Huh? Buddha time, they only use Pali only lah. They use the Pali only Buddha time, right? They use a no, no, yeah, Dewa and Brahma, they use stay using. No, no, Deva or them always have the Pali language. Yeah. So Pali language are the first language in the world. The first language. Some people say if nobody teach and also play with the environment, this child maybe automatically can speak Pali. No, no, they say like that. They say, Take the very big one, they say like that. Pali language is a sixth hand. Because the second automatically speak. yeah, Yes, automatically. Then if we go to the Deva realm, yeah, then automatically we speak the language, right? yeah. Okay, okay, translate. Ya, jadi tadi maksudnya penjelasan tentang panyati kan. Jadi maksudnya kalau tadi kita hanya merenungkan sebagai patawi apotejo wayo, tapi tanpa mengetahui karakteristik dari masing-masing elemen, itu berarti kita hanya mengetahui panyati atau konsep saja. Tapi kalau kita mengetahui masing-masing karakter individual ya dari masing-masing elemen tersebut, itu baru disebut kita mengetahui paramatanya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa di alam kita ini itu sangat menakjubkan ya, karena manusia itu bisa mengetahui, bisa memiliki banyak panyati atau banyak konsep ya. Jadi kita bisa memiliki banyak bahasa, ada bahasa Myanmar, bahasa Inggris, bahasa eh, China, bahasa Indonesia dan sebagainya gitu. Dan dengan konsep-konsep ini, jadi bahasa itu kan juga sebagai konsep ya. Jadi dengan konsep ini kita bisa mengajarkan orang lain juga tentang apa yang kita rasakan dan sebagainya. Dan juga kita bisa menceritakan tentang pengalaman orang lain kepada orang lain gitu. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan binatang gitu misalkan, contohnya Sedo tadi mencontohkan ayam ya, induk ayam. Induk ayam dia hanya bisa mengajarkan kepada anaknya itu apa yang dia pernah alami saja gitu. Jadi dia tidak bisa menceritakan pengalaman teman ayamnya gitu kepada anak ayamnya gitu. Jadi karena mereka tidak memiliki konsep ini, maksudnya terbatas kebenaran secara konsepnya ini terbatas. Jadi mereka hanya bisa mengajarkan apa yang mereka alami. Sementara manusia ini bisa mengajarkan dan bisa belajar konsep-konsep dari berbagai macam bahasa yang ada dan bisa mengajarkan juga dari pengalaman yang belum pernah mereka alami gitu ya. Jadi contohnya misalkan ketika Saido menyuruh Sele misalkan, Sele silakan coba masuk ke Zoom ya. Nah, hanya dengan seperti itu aja. Ini kan sebenarnya semua yang dikatakan itu tidak ada Sele, tidak ada Zoom, tidak ada Saido dan sebagainya. Tapi si Sele ini bisa langsung mengerti, oh kalau saya mau masuk Zoom, saya harus butuh iPad, butuh laptop, butuh internet dan sebagainya. Nah, jadi dengan konsep-konsep seperti ini kita bisa belajar, bahkan bisa belajar sampai ke para mata gitu ya. Jadi ini sangat eh, satu hal yang menakjubkan bagi saya dong. 对，都是讲，就是人类要比动物要聪明很多，就是说他们有很多种的语言，但是动物就很有限，鸡跟就是母鸡跟小鸡讲话也没有语言，没有什么，他就叫它，但是人类有很多的语言可以写东西，那我跟赛都这样，但为什么不能跟天人比？天人更先进了。Yeah, maybe it's for example, the mother chicken. So she teach the child, no. So a child always follow the mother chicken lah. And the mother chicken you should eat this one, no. No. At that time also,
the small the chicken also eat like that. Sometimes chicken asking asking to the mother, I should eat this one plastic or not like that. And then the mother see, oh, this you shall not eat like that. They also teaching every day like that. No, this but according to their experience, they can teach like that. No, other knowledge they cannot teach. No, so our human being can read many books lah. So other they also writing their experience, and so they also teach many their thinking also their idea also they can teach a lot like that. No, at that time the reader can learn a lot reading the book like that because the languages are. Hello, Devan book salu. Jadi Shadow tadi mengatakan contohnya ya, misalkan ketika induk ayam mengajarkan sesuatu kepada anak ayam gitu ya. Jadi anak ayam kan selalu mengikuti induknya. Jadi induk ayam hanya bisa mengajarkan apa yang dia ketahui saja. Misalkan kamu harus makannya yang ini namanya cacing misalkan. Jadi anak ayam pun hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh ibunya. Tapi anak ayam pun bisa bertanya kepada ibunya. Kalau yang ini cacing bukan, misalkan dia lihat plastik gitu misalkan. Lalu induk ayamnya melihat bahwa oh bukan, ini bukan cacing, jangan dimakan. Jadi maksudnya induk ayam dan anak ayam pun bisa saling mengajar gitu, saling berkomunikasi tapi lebih terbatas daripada manusia. Kalau manusia saya sudah mengatakan bisa menuliskan pengalamannya, pemikirannya, ide-idenya, gagasannya gitu menjadi sebuah buku. Makanya kita punya banyak buku kan. Lalu kita juga bisa belajar dari pemikiran dan ide gagasan orang lain dari belajar banyak buku. Jadi ini adalah penggunaan kebenaran konsep kebenaran Panyati ini yang lebih luas di dalam alam manusia. 很多是讲故事，比如说像母鸡带着小鸡，它就是说你可以吃这个，比如说这个虫你可以吃，那是塑料你不能吃，那总是带着它，用语言这样子沟通，但是我们人类就不同，有很多的书，各种各样什么书都有信息，然后我又问赛德这个天文里面有没有书了。Yeah, Buddha time also they no choose the books. No, but Buddha time the Pali and the Sanskrit already be languages, 2 languages, and also another language, 3 languages they say in the India. There are 3 languages, but common people they use Pali only. Sanskrit, Pali, another is I don't remember 3 languages in the India. Language, 60 languages. Buddha time. May 1 3 languages. Magadha Pali the same. Another is a Sanskrit. Another is something like that. Yeah, another 1 3. Ya, jadi saya mengatakan di zaman Buddha itu bahasa yang terdapat di zaman Buddha itu hanya ada 3 ya, yaitu Pali, Sanskerta dan satu lagi saya udah lupa apa. Gitu. Tapi intinya biasanya untuk orang secara umum biasa lebih mengerti atau paling mengerti itu bahasa Pali, makanya Buddha menggunakan bahasa Pali gitu ya. Intinya 3 bahasa ini adalah 3 bahasa yang ada ketika zaman Buddha. Okay, so I have to reply again. So tomorrow we are continue this one, no? Idame punya aswake waha hotu. Idame punya nibbana sabajayo. Mama punya bagan sabasat vajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu. Sadhu. Might do my communication by Dewa. Some people say, I might do my